Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Farhaniawan dengan NRP 15/2023-007. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas 2, yaitu menggunakan database MySQL RDS di Amazon AWS. Nanti kita akan unggah file ke Amazon S3, lalu kita simpan deskripsi teks atau misalkan link S3 tersebut ke database MySQL. Nanti di hosting di Amazon RDS, terus nanti kita tampilkan data dari database-nya juga. Baik, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuka si RDS-nya dulu. Jadi teman-teman bisa cari di sini layanan RDS untuk database di AWS Management Console. Tinggal dibuat basis datanya, dan yang perlu diperhatikan ketika membuat basis data, kita pilih yang standar create aja, lalu ininya MySQL. Kita buat contoh aja ya, tapi kita nggak bakal simpan karena kita udah buat. Ini MySQL, lalu jangan lupa ini harus free tier karena kita gratisan, tingkat gratis, dan tinggal diisi aja namanya, instance DB-nya apa. Kita isi tadi Nadella -db, terus master username-nya juga diisi, dan harus diingat nantinya sama si master password-nya. Lalu di konektivitas jangan lupa untuk mengiyakan si akses publik ini diiyakan, dan si VPC-nya bisa pilih yang ada atau buat baru. Database yang kita buat baru. Di sini opsinya tinggal dipilih aja gitu, mau default atau lain-lain. Kita kemarin bikin namanya RDS MySQL SG, lalu tinggal create database aja di sini. Oke, karena kita sudah create jadi tidak perlu, dan tunggu dulu ya ininya sampai available atau kalau bahasa Indonesia tersedia. Selanjutnya kita masuk ke EC2. Di sini ada namanya layanan EC2. Sorry. Mana ya? Kita masuk ke EC2 di sini. Oke. Kita masuk ke EC2 untuk kita masuk ke grup keamanan di sini, security group, dan kita atur si inbound rules-nya di sini. Inbound rules-nya kita atur. Nah, tadi karena kita VPC-nya RDS MySQL SG, berarti pakai yang ini. Tinggal dicentang aja di sini, nanti keluar. Nah, di inbound rule ini teman-teman pilih ininya MySQL Aurora custom, lalu si sumber ini didapatkan dari si ininya nih, si yang 04, berarti app server SG sesuai sama si security group di EC2-nya nanti. Tapi kalau misalkan belum ada, di default dulu aja. Tadi saya awalnya default, tapi setelah ada si instannya jadi ganti pakai yang ada di instance. Nanti di akhir saya jelaskan. Nah, ini di save rules aja si inbound tadi. Terus lalu kita cari si endpoint database-nya. Endpoint database. Nah, ini disalin aja di sini. Didapatkan di sini. Dan kita masuk selanjutnya ke S3 bucket untuk membuat bucket. Di sini kita udah buat bucket. Nah, kita sudah buat bucket namanya Nadella File Storage. Ini tidak boleh tidak boleh ada yang sama di seluruh dunia ya nama bucket. Terus AWS region-nya juga dipilih aja. Region apa? Kita pakai API Southeast 2 di bucket ini. Terus awal-awal gak apa-apa, block all public access-nya dicentang aja biar aman, tapi ujung-ujungnya nanti sih bakal ada policy-nya. Bakal bikin policy. Nah, selanjutnya kita masuk ke ada namanya IAM. Kita buat di tab baru aja si IAM ini.
si IAM jangan lupa di create user untuk membuat usernya di si IAM ini. Ya, di sini ada pengguna, di create aja, dan yang perlu diperhatikan nanti di bagian permission option pilih yang attach policies directly, terus di kebijakannya pilih yang Amazon S3 full access, nanti dicentang kotaknya gitu. Nah, kredensial nanti ada security kredensial, access key sama si access key-nya itu kan nanti di create gitu. Terus nanti pilih application running outside AWS, dan nanti si access key sama secret key-nya harus disimpan di tempat yang aman. Soalnya ini satu-satunya kita bisa lihat, tapi setelahnya nggak bisa lihat lagi. Bisa di download CSV-nya juga. Nah, contohnya ini kita download CSV-nya, access key sama secret key-nya. Lalu selanjutnya kita launch instance si EC2-nya. Nah, ini kita buat EC2 kita buat di sini. Saya sudah buat instance-nya. Nanti teman-teman tinggal buat aja, pilih yang Ubuntu OS image-nya. Kalau mau Amazon S3 Linux nggak apa-apa juga, bebas. Pakai di sini kita pakai Ubuntu, instance type-nya T2 micro, terus keypair login-nya pilih keypair yang udah dimiliki aja. Terus di bagian VPC default nanti di network setting, di ini aja si security groupnya bisa dibuat aja namanya, misalkan app server SG misalkan gitu. Nah, si aturan ini kita namanya Nadella Web App ya instannya. Aturan keluar masuknya disesuaikan juga di sini. Sorry. Oke, di sini kita, nah ini grup keamanan kita pakai app server SG. Terus aturan keluar masuk, aturan masuknya SSH-nya kita IP kita sendiri, HTTP-nya dari mana aja, terus kita TCP custom, rentang portnya, port range-nya 3000, buat aplikasi Node.js-nya nanti kita pakai Node.js di sini. Nah, terus di advanced detail ada juga sih yang harus di ini, tapi itu fleksibel aja karena tapi kita disimpan di bagian user datanya biar langsung ke install si Node.js sama Git-nya secara otomatis sebelum di launch instant gitu. Tapi itu bisa di nanti aja. Nah, kita sudah buat kan ya si instannya sudah buat, dan langsung kita masuk ke terminal. Di terminal ini kita sebelum masuk ke sini kan pasti di Windows nih. Di Windows jangan lupa si lokasinya, directory-nya harus di tempat yang ada SSH kita tadi yang .pem itu. Nah, kita masuk dengan cara SSH-i kita pakai AWS pertama saya .pem, terus Ubuntu, terus public IP kita berapa. Ada di sini. Ada dihubungkan. Nah, ini SSH-nya pakai ini untuk masuk ke sini. Nah, terus habis itu kita bikin secara default, secara manual directory Nadella App, terus langsung masuk ke sini dan kita inisialisasi proyek Node.js-nya. Lalu habis itu kita install semua paket yang kita butuhkan, Express, MySQL 2 dan seterusnya. Nah, terus kita buat file server JS dengan editor Nano. Di sini nanoserver.js. Bisa dilihat aja nanti. Sorry, kita close dulu di sini. Nah, sini kita bisa nanoserver.js, masuk ke sini, diisikan dengan kode-kodenya, disesuaikan aja. Lalu kalau mau keluar tinggal ctrl-x, terus
kita sudah buat juga directory view, dan kalau mau masuk ke ini untuk tampilannya kita ada namanya index.ejs express.js. Di sini indeksnya HTML-nya untuk HTML-nya. Lalu kita buat juga namanya env, nano.env. Nano.env diisi dengan, nah ini DB hostnya, bisa dicari aja data-data ini di RDS, terus usernya juga sama user passwordnya, terus DB database-nya juga apa namanya, terus bucket namanya apa, regionnya tadi pilih apa, access key sama secret access key-nya, terus portnya tadi berapa, kita tadi 3000 ya. Nah 3000 itu untuk diisi di .env ini. Selanjutnya kita tinggal jalankan node.server.js ya, node.server.js untuk menjalankan si ininya. Nah ini sudah berjalan dan kita bisa akses melalui IP public EC2 kita. IP public EC2 kita tuh yang mana? Yang cari aja di EC2 instance-nya dan tambahkan port kita. Port kita 3000 kan ya di sini. Jadi tinggal ini aja, tinggal di ini, dan ini bisa diakses gitu kan. Nah, kalau sudah begini, sebetulnya tinggal dimasukin aja file yang mau kita masukin. Misalkan ini tes kedua, tadi sudah saya ini sih sebenarnya. Tes kedua, pilih file, bebas file apa aja. Misalkan nih legal text classification atau nih artikel nih. Masukkan ke sini dan tinggal klik upload. Nah, ini tuh kita bisa lihat filenya di sini. Tuh kan. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat PDF itu ya kita pakai PDF online kayak gini, kita pakai ini dan bisa diunduh juga. Tuh bisa diunduh lagi. Gitu. Tapi sebetulnya sebelum ada satu yang kelewat tadi, sorry. Si block access tadi yang kita maksudkan, block access itu kan nanti dimatiin dulu dan harus di block public access itu tadi dihilangkan centang pada block all public access-nya, lalu si bucket policy-nya itu harus ditambahin biar nanti kebuka si ininya. Soalnya kalau misalkan nggak kebuka, dia bakal namanya access deny. Nih bucket policy itu di mana ya? Di sini nih, izin. Nah, di sini kebijakan bucket isi sama yang ini nih. Ininya nanti tinggal diubah sesuai dengan nama bucketnya. Kurang lebih begitu untuk tugas 2 kita sudah selesai dan sudah bisa membuka PDF dan mendownload juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.